Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan tajwid yang belum saya jelaskan. Ini lanjutan dari video yang kemarin. Eh, yang pertama adalah sifatul huruf. Itu sifat-sifat dari huruf. Nah, contohnya saya ambil dari contoh al-hams, artinya keluar nafas ketika membaca huruf-huruf yang mempunyai sifat al-hams. Hurufnya itu ada 10, yaitu sin, kaf, ta, fa, ha, sa, ha, sa, ho, sod. Kemudian selanjutnya pengertian dari tajwid hunna secara bahasa adalah sautun fi al-kaisyum. Artinya suara di pangkal hidung. Contohnya idham bihunna adalah hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Dan lafal dari idgham bihunna tersebut harus mendengung jika bertemu dengan 4 huruf ya nun mim wawu. Pengertian dari kolkola, kemudian yang selanjutnya adalah kolkola. Pengertian dari kolkola adalah bagian dari hukum bacaan ilmu tajwid yang dibaca memantul atau dipantulkan. Hukum bacaan dari pengertian kolkola ada 2 macam, yakni kolkola sugro dan kolkola kubro. Kolkola sugro itu bacaan pengertiannya adalah kolkola, yakni bila ada huruf kolkola yang berada di tengah lafal dengan harokat sukun, cara membacanya kolkola sugro dipantulkan dengan tidak terlalu kuat, seperti itu. Kemudian kolkola kubro, hukum bacaan kolkola kubro, yakni bila ada huruf kolkola yang berada di akhir lafal, baik karena harokat, sukun, fathah, kasro, doma, dan tanwin tetap dibaca wakof. Cara membaca kolkola kubro lebih baik dipantulkan dengan cukup kuat. Kemudian al-ta'rif adalah al yang berfungsi untuk menjadikan isim ma'rifah atau isim yang mempunyai makna tertentu, yang semula isim nakira atau isim yang belum mempunyai makna tertentu. Dalam ilmu tajwid, keberadaan al yang masuk pada isim mempunyai dampak hukum tersendiri dan menjadikan perubahan bacaan apakah bacaannya tembus atau tidak. Sesuai dengan fungsinya, maka apabila ada al masuk pada salah satu huruf hijaiyah mempunyai 2 hukum, yaitu idhar komaria, idham samsia. Idham samsia. Idhar berarti terang, sedangkan komaria berarti sesuatu yang bersifat bulan. Nah, lam yang terdapat pada al-Qomariyah tetap tebal, tidak berubah bacaannya dalam arti lam tersebut tetap terbaca walaupun bertemu huruf-huruf hijaiyah. Idgham berarti memasukkan, sedangkan samsia berarti yang bersifat seperti lam dalam lafaz al-as-samsia. Dengan demikian, maka yang dimaksud al-samsia adalah bacaan lam ta'rif diawali kalimat isim yang tidak ditampakkan. Lamnya tembus tidak terbaca dalam suatu isim adalah apabila bertemu dengan huruf-huruf idgham samsia. Kemudian hukum bacaan ro dibaca tahkim. Nah, yaitu hukum bacaan ro dengan mengucapkan secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Hukum bacaan ro dibaca tahkim atau tebal apabila ro sukun atau ro sukun atau karena wakof yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau doma. Apabila huruf ro yang berharokat doma atau doma tanwin. Kemudian tarkik yaitu hukum bacaan ro dengan dibaca tipis. Hukum membaca huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila ro berharokat kasro baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata. Pada kata kerja ataupun pada kata benda. Hukum bacaan mat terbagi menjadi 2, di antaranya mat tobi'i artinya dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan jika huruf mat tidak bertemu dengan huruf mati atau sukun dan hamzah.
Sementara mat far'i adalah cabang dari mat tobi'i atau mat tobi'i yang sudah berubah cara dibacanya karena beberapa sebab. Salah satu sebabnya adalah mat jaiz munfasil. Pengertian mat jaiz munfasil adalah mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah namun tidak dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.